herzlich willkommen zum Hallo Deutsch-Kanal mit mir Frau Yanti pada Frau Jayanti. Dan kali ini saya mau membagikan sesuatu kepada kalian yang ingin pergi ke Jerman dan terutama kalian yang lulusan kesehatan ya, yang nurse, perawat, dan ingin bekerja sebagai perawat di Jerman. Ini merupakan kesempatan emas sekali untuk kalian karena di Jerman itu banyak sekali lowongan pekerjaan, terutama yang nurse ya, yang Krankenschwester. Oke, langsung saja. Nah, ini dia jalan terang menuju ke Jerman ya. Menjadi perawat di Jerman itu bagaimana sih? Nah, langsung saja. Bagaimana cara menjadi perawat di Jerman yang resmi dari pemerintah Republik Indonesia? Nah, ini kita bisa lewat yang namanya program J2G di Jerman atau government to government. Jadi di sini adalah program yang ada kerjasama antara pemerintah Jerman dan juga pemerintah Indonesia untuk menyediakan tenaga kerja ahli. Seperti itu. Nah, ini ada persetujuan antara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI dengan Bundesagentur für Arbeit atau BA Jerman pada tanggal 16 dan 26 Juli 2021. Nah, dengan adanya persetujuan ini, pemerintah Jerman ingin ingin mempekerjakan perawat sekitar 100 sampai 150 orang untuk kebutuhan perawatnya sendiri. Nah, dan ini ada penempatan dan perlindungan tenaga kesehatan Indonesia di Jerman. Nah, itu ya untuk persetujuan MOU-nya seperti itu. Dan bagi kalian yang belum tahu untuk pendapatannya di Jerman itu seberapa, nah di sini untuk gaji sendiri 2.300 euro ini untuk yang asisten nurse, untuk yang asisten perawat. Sedangkan untuk yang perawatnya sendiri itu 2.800 euro. Nah, ini belum dipotong pajak. Karena di sana ada potongan pajak sekitar 30 sampai 35%. Jadi, gaji yang diterima itu sekitar 1.495 euro untuk yang asisten perawat dan untuk yang perawat sekitar 1.820 euro. Untuk gaji bersih sendiri sekitar kalau dikurskan di Indonesia itu 25 juta sampai 30 juta per bulannya. Seperti itu. Nah, bagi kalian apakah tertarik untuk menjadi perawat di Jerman? Ya, lumayan ya. Dan apa saja syarat-syarat untuk mengikuti program J2J di Jerman itu? Yang pertama, yaitu kualifikasi pendidikannya, yang jelas kalian sudah lulus D3, D4, atau S1, jurusan keperawatan. Dan kalian harus juga memiliki STR, surat tanda register, perawat yang masih berlaku. Untuk usia sendiri minimal 18 tahun per tanggal 1 Oktober 2021. Dan bersedia mengikuti pelatihan bahasa Jerman level B1, B1 di Indonesia dan level B2 di Jerman. Jadi di sini belajar dari awal ya, level belajar bahasa Jerman kan ada A1, A2, sama B1. Nah ini untuk A1, A2, sama B1-nya itu di Indonesia. Dan B2-nya itu ketika kalian sudah di Jerman. Dan apabila kalian sudah belajar bahasa Jerman dan mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Jerman, bisa disertakan. Nah, ini ya, bisa disertakan biasanya di sertifikat Gute, ujian di Gute gitu. Dan setelah itu, dokumen-dokumen yang disyaratkan, yang jika kalian sudah sudah lulus dan ingin mendaftar, sudah punya STR yang tadi itu, langkahnya yang dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan untuk mendaftar, yaitu yang pertama ada scan kartu pencari kerja, itu bentuk PDF semua ya di sini. Scan surat izin dari suami atau istri atau orang tua yang diketahui kepala desa.
scan kartu keluarga, scan surat keterangan status perkawinan, atau scan buku nikah bagi kalian yang sudah menikah. Dan juga scan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas pemerintah. Dan kemudian ada scan ijazah pendidikan, scan transkrip nilai, dan scan STR yang masih berlaku per 1 Oktober 2021. Dokumen selanjutnya yang diperlukan yaitu surat motivasi dalam bahasa Inggris. Nah, ini motivasi kalian untuk mengikuti bekerja di Jerman sebagai perawat, ikut program J2J itu apa aja gitu motivasinya. Jadi harus kuat dengan alasan yang kuat ya, gitu. Dan nanti setelah program ini apa yang ingin kalian capai gitu. Kemudian scan daftar riwayat hidup dalam bahasa Inggris juga. Scan surat rekomendasi atau pengalaman kerja jika ada ya. Jadi bagi kalian sudah memiliki pengalaman kerja, ini biasanya menjadi nilai plus. Nah, ini boleh kalian sertakan. Jika kalian masih fresh graduate, yang tidak masalah ya, nggak disertakan, nggak apa-apa. Kemudian berikutnya adalah scan sertifikat bahasa Jerman jika ada. Scan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, ini berarti penting juga. Kalian harus sudah punya kartu BPJS. Kemudian ada scan bukti vaksinasi COVID-19. Nah, ini jadi kalian juga harus sudah vaksin pertama atau vaksin kedua atau vaksin 1 dan 2 gitu. Nah, ini untuk dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian masih ada lagi yaitu pas foto berwarna terbaru. Latarnya putih, ukuran 3x4, tampak depan jelas ya. Nah, ini filenya bukan PDF tapi JPEG, maksimal 2 MB. Kemudian ada scan surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah lulus ujian bahasa Jerman level B1. Ditandatangani di atas materai 10.000. Ini bisa diketik manual atau bisa juga diketik komputer ya. Maksudnya ditulis manual atau diketik komputer. Nah, ini bentuknya PDF. Nah, jadi nanti misalkan kalian sudah lulus administrasi dan mengikuti pelatihan bahasa Jerman, dan terus lulus dalam ujian bahasa Jermannya, nah ini kalian tidak boleh mengundurkan diri ya, tidak mengundurkan diri. Nah itu mungkin nanti ada ketentuannya sendiri jika kalian mengundurkan diri, seperti itu. Dan yang berikutnya ada scan surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi apabila dalam proses penempatan ditemukan kasus yang diakibatkan CPNI atau calon pekerja migran Indonesia. Nah, sekarang kan tenaga, kalau dulu kan ini ya, TKW, TKI gitu ya, tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita. Nah, sekarang diganti jadi pekerja migran Indonesia. Gitu. Nah, ini C-nya calon. Jadi kalian masih calon. Sehingga CPMI dikeluarkan dari tempat pelatihan yang ditandatangani di atas materai 10.000. Nah, ini juga bisa ditulis manual atau diketik. Nah, ini jika kalian nanti melakukan suatu kesalahan dan mengakibatkan ada kasus ya, nah itu sehingga kalian dikeluarkan dari tempat pelatihan, nah itu kalian tidak boleh bisa menuntut ganti rugi seperti itu. Nah, kini diusahakan tidak terjadi ya hal-hal seperti ini, karena ini merupakan kesempatan emas sekali menurut saya sudah disediakan fasilitas sama negara. Nah, itu dan juga resmi, dan ini sudah ada jaminannya seperti itu. Jadi udah enak, nggak yang ilegal tuh yang ini nggak harus berusaha sendiri. Kalau yang Ausbildung kan harus berupaya sendiri ya. Kok yang ini sudah difasilitasi pemerintah, diakomodasikan, di semuanya sudah enak gitu. Nah, untuk tes seleksinya sendiri, itu setelah tes administrasi, nanti itu bisa di-upload di webnya ya, untuk pendaftarannya, itu per 1 Oktober itu ada pengumumannya.
Setelah lulus seleksi administrasi, nah ini biasanya ada pemeriksaan psikologi setelah pelamar lulus seleksi administrasi. Nah, itu kan nanti ada pengumuman ya siapa yang lulus. Nah, setelah lulus ini mungkin nih dokumen yang diperlukan yaitu paspor. Kemudian pengumuman pendaftaran sendiri untuk pendaftaran program ini bisa kalian lihat di http siscop2mi.bp2mi.go.id dan juga di website bp2mi.go.id itu juga ada. Kemudian untuk rencana pelatihan bahasa Jerman level B1-nya dimulai bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022. Jadi sekitar November, Desember, Januari 3 bulanan ya. Itu di tempatnya di Bandung. Nah, di sini BA atau Bundesarbeitsagentur tadi yang dari Jerman tadi menanggung biaya pelatihan. Jadi untuk pelatihan bahasanya ditanggung oleh Jermannya, pemerintah Jermannya. Kemudian untuk akomodasi dan transport itu tidak termasuk, jadi tidak ditanggung. Jadi dari kalian sendiri untuk pelatihan selama 7 sampai 9 bulan. Nah, ini pelatihan bahasanya ya. Jadi di sini ada 3 bulan di B1 di Indonesia, kemudian berarti sisanya ini di Jerman. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian peserta mendapatkan bonus 250 euro jika menyelesaikan pelatihan bahasa Jerman sampai level A2. Nah, jadi itu kan levelnya ada A1, A2, nanti kalau sudah terpenuhi selesai pelatihan A2, kalian mendapatkan bonus 250 euro. Dan jika kalian bisa selesai B1, nah nanti diberikan lagi bonus senilai 250 euro. Wow, ini merupakan ya kayak hadiah ya. Jadi kita jadi semangat untuk berlatih gitu untuk pelatihan bahasa Jermannya. Karena memang untuk kemampuan bahasa sendiri ini sangat penting ya untuk bekerja di sana kan dengan orang yang sehari-harinya berbicara bahasa Jerman. Jadi kalau kita atau kalian menjadi perawat di sana, ya otomatis kan harus bisa ya bahasa Jerman untuk mendengarkan, untuk menjawabnya, kalau kalau kesahnya mereka ingin apa, apa gitu kan. Jadinya ini lebih enak gitu. Oke. Nah, untuk kalian yang sudah lulus keperawatan atau juga masih mahasiswa atau kalian yang masih SMA, sekolah dan belum tahu ingin kuliah apa nantinya atau ingin kerja apa. Nah, ini merupakan kesempatan emas yang harus kalian coba. Kalau misalkan kalian tertarik di dunia keperawatan dan ingin go internasional, maksudnya ingin kerja di luar negeri ya untuk menambah pengalaman, yang harus kalian siapkan dari sekarang yaitu belajar bahasa Jerman. Walaupun dari dasar, nah ini harus kalian biasakan dulu, mengenal dulu. Nggak harus sampai level A2 atau B1 itu tidak. Itu dari awal saja, mulai dari perkenalan seperti perkenalan, salam, dan bisa juga nama-nama. Nah, kalau kalian di medis kan, nah itu bisa kalian cari itu nama-nama peralatan medisnya. Gitu. Jadi ketika kalian sudah di sana atau ketika nanti kalian sudah bekerja di sana itu jadi mempermudah. Nah, lalu bagi adik-adik yang masih kuliah, harus lulus kuliah dulu ya, jadi semangat untuk kuliahnya. Dan kemudian ada tips lagi yaitu mencari pengalaman kerja di rumah sakit. Nah, itu pengalaman atau menjadi pengalaman sebagai perawat. Nah, itu mungkin menjadi nilai plus juga. Selanjutnya yaitu belajar menulis motivation letter dalam bahasa Inggris. Jadi, motivation letter itu sangat berpengaruh sekali karena ini merupakan kayak seperti kenapa ya kita jadi kayak
cerminan diri kita. Kenapa? Ini alasan kamu apa untuk mengikuti program J2J di Jerman ini sebagai perawat. Nah, jadi ini harus kuat sekali ya. Jadi kenapa? Motivasi kamu apa? Apa yang bisa kontribusi apa yang bisa kamu berikan seperti itu. Dan harapan kamu kita di sana seperti apa? Hah, oke. Mungkin itu dulu sekian dari saya. Semoga ini membantu dan bermanfaat bagi kalian yang ingin menjadi perawat di Jerman. Dan khususnya bagi kalian yang jurusan keperawatan. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen. Dankeschön.